Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ke-29 Ramadan ini kita akan membahas edisi ke-7 Majalah Pengusaha Muslim, dan kita akan membahas dengan tema sebab-sebab dilarangnya suatu jual beli. Apa-apa saja hal-hal yang membuat suatu jual beli itu menjadi dilarang. Dan pada kondisi-kondisi apa saja jual beli itu dilarang. Di halaman 37. Silakan. Yang punya Telegram bisa masuk di channel saya. Telegram bisa di search belajar muamalah dan wirausaha. Sudah saya uploadkan gambarnya. Tinggal ikut dibaca di channelnya, silakan. Sebab-sebab dilarangnya jual beli. Para ulama fikih telah menyebutkan beberapa sebab dilarangnya jual beli dalam hal-hal berikut ini. Sebab pertama, objek transaksi berupa sesuatu yang haram atau najis. Yang membuat suatu jual beli menjadi terlarang, sebab pertamanya adalah objek transaksinya yang memang haram. Seperti misalnya menjual belikan najis. Jual beli tinja itu tidak boleh. Tinja manusia dijual belikan, disedot kemudian dijual belikan misalnya untuk pupuk, maka terlarang. Karena jual beli najis. Jual beli najis ada jual beli sesuatu yang tidak punya harga. Tapi dia boleh dihibahkan. Misalnya untuk pengolahan suatu limbah atau apalah yang bisa digunakan yang membutuhkan tinja manusia, dihibahkan saja bisa. Tapi untuk dijual belikan maka terlarang. Sedangkan di dalam kaidah umum muamalah jual beli disebutkan bahwa segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah maka haram pula harganya. Sebagai contoh, menjual anjing, darah, patung, upah pelacuran dan hasil perdukunan. Bapak-bapak, upah pelacuran itu jual beli atau jasa? Jasa ya? Berarti di sini termasuk di dalamnya jasa. Jual beli atau jasa yang terlarang. Salah satunya adalah jasa pelacuran. Terus. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila mengharamkan makanan sesuatu maka dia mengharamkan pula harganya. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Apabila Allah itu melarang untuk memakan sesuatu, berarti jual belinya sesuatu itu juga dilarang. Anjing haram halal? Anjing haram atau halal? Tidak bisa haram, tidak bisa halal. Ya. Kenapa? Diapain dulu anjingnya? Ya. Anjing halal atau haram? Nggak bisa dihukumi. Karena dia nggak ada hukum pada benda, ada hukum pada perbuatan pada benda itu. Diapakan dia anjingnya? Dipelihara, nggak boleh, haram. Dibuat untuk berburu, boleh kalau sudah dilatih. Dimakan dagingnya, haram. Dibuat untuk dijual belikan, haram. Nah. Terus. Dan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan harga dari jual beli darah dan anjing, upah pelacuran. Beliau melaknat pembuat tato dan yang minta ditato, pemakan atau pengambil riba dan pemberinya, dan melaknat para pelukis makhluk bernyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang tahu dapat buku. Apa hukumnya orang pelihara anjing? Sudah tadi ya, haram. Apa dosa yang dikenakan kepada atau akibat dari memelihara anjing di rumah? Siapa yang tahu? Malaikat tidak bisa masuk. Malaikat apa? Malaikat maut masuk. Ya. Biar antum gak mau mati, pasangin anjing 10 tetap masuk kalau malaikat maut. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Apa lagi?
Setiap hari pahalanya hilang 1 kirot. Dalam riwayat lain 2 kirot. Apa itu kirot? Siapa yang tahu? Kirot itu apa, Pak? Kirot itu 1 gunung Uhud. Terus tato itu jasa atau jual beli? Jasa. Kemudian melukis makhluk bernyawa, jasa atau jual beli? Enggak jual beli, enggak jasa, enggak jual beli, tergantung. Karena lukisannya yang diinginkan. Bisa jadi dia hanya melukis sendiri. Ya. Maka melukis buat diri sendiri, misalnya dilukis manusia terus pajang di rumah sendiri, tak dijual belikan, tetap haram. Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahul musawwirin wal musawwirat. Allah melaknat laki-laki maupun perempuan yang membuat gambar. Gambar apa yang dilarang? Gambar yang memiliki nyawa. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, as-suratu ar-ra'su. Bagian dari inti dari sebuah gambar adalah kepala. Nah, yang dilarang di dalam sebuah gambar adalah yang punya kepala. Apa yang punya kepala? Manusia, hewan. Nah, maka menggambar makhluk bernyawa dengan tangan yang dilukis adalah manusia maupun hewan, maka haram. Termasuk misalnya di depan ada patung kuda. Itu jasa atau uang dari hasil mematungnya, uang haram. Karena meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladzina yudahiuna bi khalqillah." Orang yang paling berat nanti azabnya di hari kiamat adalah orang yang menyerupakan ciptaan Allah dengan cara menggambarnya atau mematung. Dan yang dilarang di sini adalah untuk makhluk yang bernyawa, yaitu manusia dan hewan. Terus. Itu tadi sebab pertama. Sekarang sebab kedua. Sebab kedua, setiap transaksi jual beli yang memicu terjadinya perbuatan haram seperti melangsungkan transaksi jual beli pada waktu azan salat Jumat dikumandangkan, memperjualbelikan senjata pada saat terjadinya fitnah, menjual anggur kepada orang atau perusahaan pembuat minuman keras, menjual tembakau kepada perusahaan pembuat rokok dan lain sebagainya. Karena hal itu termasuk tolong menolong dalam kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Surah Al-Maidah ayat kedua. Sebab kedua dari suatu jual beli atau jasa menjadi terlarang adalah manakala jual beli atau jasa itu akan memicu terjadinya kemungkaran yang lain. Misalnya apabila seseorang jual beli di azan yang kedua di hari Jumat. Kita tahu bahwasanya di hari Jumat di sebagian masjid ada yang azannya 1 kali dan ada yang azannya 2 kali. Yang sama adalah 1 kali di masjid yang 1 kali, atau azan pertama di masjid yang 1 kali bersamaan dengan azan yang kedua di masjid yang azannya 2 kali. Nah, yang terlarang itu adalah jual beli di azan yang masjidnya cuma 1 kali azannya, dan di azan yang kedua dari masjid yang azannya 2 kali. Berjual beli di hari itu, di saat itu adalah terlarang, haram pendapatannya, tukar menukar barang antara keduanya, si penjual dengan si pembeli adalah terlarang. Kecuali, siapa yang tahu? Angkat tangan. Dapat buku. Bukunya banyak ini. Kecuali siapa? Wanita. Apabila yang jualan wanita. Apa lagi? Angkat tangan. Apabila? Enggak ada yang tahu? Orang kafir. Ya orang kafir memang enggak. Orang kafir memang enggak sholat Jumat, Pak. Anak kecil yang belum balik. Misalnya yang jualan anak kelas 3 SD sama mamanya. Ya, mamanya punya toko di depan rumah. Terus ada orang bilang, "Beli." Terus katanya mamanya, "Nak, coba lihat itu, ibu-ibu kayaknya." Nah, anaknya yang kecil ada yang tidak sholat Jumat dan memang sholat Jumat tidak wajib bagi anak kecil, maka tidak mengapa. Siapa lagi? Hamba sahaya wajib sholat Jumat. Hah? Abdul Mamluk, dia tidak wajib sholat Jumat.
Ragu, saya ragu. Hah? Wallahu a'lam. Lupa saya. Siapa lagi? Musafir. Siapa lagi? Buku tambah 2. Tambah duit 5.000. Siapa yang boleh jualan? Orang yang sakit. Misalnya sakit di atas ranjang jualan pulsa. Boleh nggak? Boleh. Walaupun di sebelah rumahnya azan. Karena dia sakit tak harus sholat Jumat. Gitu. Terus. Yang kedua adalah contohnya jual beli senjata pada saat sedang ada tawuran. Ada lagi tawuran antar kampung, RT anu dengan RT anu, suku anu dengan suku anu. Terus ada orang sengaja jualan pisau banyak-banyak. Ya, siapa mau beli pisau mumpung lagi laku nih? Ya, misalnya Pak Parman ya. Pak Parman kan pedagang gitu ya. Jualan pisau, Pak. Ya, jualan cobek ya. Jualan cobek, jualan ini stok banyak-banyak mumpung orang lagi tawuran supaya banyak laku. Ya, maka ini haram. Kenapa? Karena akan mendukung terjadinya perkelahian dan pembunuhan. Ya. Termasuk diantaranya juga menjual anggur kepada orang atau perusahaan yang kita tahu dia akan bikin khamar. Ya. Dikarenakan ini akan membuat dia menciptakan khamar. Kemudian menjual tembakau untuk perusahaan rokok. Ya, dikarenakan nanti akan dibuat rokok. Nah, wallahu a'lam. Sebab ketiga, transaksi jual beli mengandung unsur gharar atau penipuan atau ketidakjelasan seperti adanya unsur judi. Contohnya, menjual sesuatu yang tidak mampu diserah terimakan oleh penjual kepada pembeli ketika berlangsungnya transaksi, seperti menjual ikan yang masih di dalam kolam atau tambak yang banyak airnya, atau menjual burung yang masih terbang di udara. Ya. Sebab yang ketiga adalah kalau di dalam jual beli itu ada unsur spekulasi tinggi. Di sini diberi contoh, misalnya jual ikan yang masih di kolam atau tambak yang banyak airnya. Tapi saya ada catatan, kalau memang bisa ditangkap maka tidak masalah. Ya. Yang tidak boleh itu adalah uangnya sudah diterima, ya. Uangnya sekarang dikasih duitnya, kemudian disuruh ambil ikannya, ambil sendiri, tapi ikan itu nyambung sama sungai. Kasih kolam tapi nyambung sama sungai, bisa jadi lari ke sana. Ya. Maka ini adalah jual beli terlarang. Contoh yang lain misalnya bikin usaha pemancingan, kemudian pemancingannya dibeli ikannya bukan dengan kiloan, tapi dengan jam. Mancing 100.000 1 jam, dapat nggak dapat urusanmu. Ya, pokoknya yang penting 1 jam. Bisa jadi dapat 10 kilo, bisa dapat 0 kilo. Ya, maka ini adalah spekulasi tinggi. Contoh yang lain misalnya jual beli burung. Burungnya bisa Allahu Akbar, bisa azan, bisa bismillah, bisa doa makan, doa minum, ya, doa minum susu juga. Ya, harganya cuma 5.000. Ya, tapi burungnya udah terbang, tangkap sendiri. Ya, maka ini juga terlarang. Termasuk jual beli yang dilarang pula karena sebab adanya gharar ialah hal-hal berikut. 1. Bai'ul mulamasah, yaitu dua orang melakukan jual beli pakaian dengan cara menyentuh bagian luarnya tanpa membukanya dan mengetahui keadaannya secara keseluruhan. Misalnya jual beli baju, bajunya dilipat dan tidak boleh dibuka. Ya. Atau ditutup terpal, jual beli rombeng Malaysia, ya, ditutup tumpuk-tumpuk, kasih terpal. Kemudian dia bilang harganya semua 10.000. Yang mana? Tarik aja yang mana yang sudah ketarik itu yang 10.000. Ya. Bisa dapat celana jeans, bisa dapat baju koko, bisa dapat celana dalam. Ya. Maka ini adalah spekulasi. Disebut dengan bai' mulamasah. Terus. Kedua, bai'ul munabazah, yaitu seseorang mengatakan kepada kawannya, lemparkanlah barang milikmu kepadaku dan aku akan melemparkan barangku kepadamu. Dan dengan itu terjadilah transaksi jual beli di antara keduanya. Misalnya bentuknya barter, bukan pakai uang tapi pakai barang dan barang. Ya. Kemudian masing-masing punya tumpukan barang, lempar-lemparan. Ya. Tetapi di zaman ini kayaknya sudah tidak ada. Masih ada? Enggak ada. Kemudian yang ketiga, bai'ul muhaqalah, yaitu jual beli gandum atau selainnya yang masih ada di tangkainya dengan gandum yang telah ditakar atau bersih dari tangkainya. Bentuk-bentuk jual beli di atas telah dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli mulassamah dan munabazah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang muhaqalah, muhadharah, mulamasah, munabazah dan muzabanah. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, bai'ul habalil habalah, yaitu jual beli anak hewan ternak yang masih ada di dalam perut induknya dengan harga yang telah disepakati, atau membuat tempo penyerahan barang atau pembayaran ketika hewan ternak yang ia miliki melahirkan anaknya. Contoh jual beli spekulasi yang lain adalah jual beli janinnya ternak. Uangnya, harganya sudah disepakati, ternaknya belum diketahui. Bisa jadi keluarnya mati, bisa jadi keluarnya hidup. Bisa jadi keluar betina, bisa jadi keluar jantan. Dan harga jantan betina pasti beda. Harga hidup dan mati pasti beda. Nah, terus. Bai'ul mukhadharah, yaitu jual beli dengan sistem ijon, yaitu menjual buah-buahan sebelum siap menua atau siap untuk dipanen. Terus. Bai'ul muawamah, yaitu jual beli suatu pohon dengan jangka waktu hitungan 1 tahun, yaitu jual beli suatu pohon dengan jangka waktu hitungan tahun yang panjang. Terus. Sebab keempat, transaksi jual beli yang mengandung mudorot, contohnya penimbunan barang, penipuan, menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang, bai' hadirun libadin, orang kota menjual barang orang dusun, talaqi rukban, atau menghadang penjual di tengah jalan sebelum tiba di pasar yang dituju oleh pemilik barang, dan selainnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab, ia berkata, Nabi telah melarang orang kota menjualkan barang-barang orang dusun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab yang keempat dari terlarangnya jual beli adalah kalau dia mengandung mudarat. Contohnya adalah jual beli dengan penimbunan atau ihtikar. Sudah kita bahas beberapa kali. Kemudian dengan cara menipu. Ya. Ada orang jual durian. Saya lihat di Facebook. Ya. Ada video orang jual durian tapi duriannya sudah dibuka. Dia taruh di atas styrofoam. Sebelum dibungkus dengan plastik wrapping itu diludahi dulu. Ya. Kayaknya ludah penglaris gitu. Jadi sebelum di wrapping baru di wrapping. Nanti bungkus lagi berapa biji, baru di wrapping lagi. Ini tentu mengundang mudarat. Ya, maslahat bagi dia, mudarat bagi yang makan. Kan kadang-kadang kok ini durian asin-asin dikit gitu kan. Nah. Contoh yang lain adalah jual beli yang sudah ditawar oleh orang lain. Ya, ada orang membeli suatu barang, dia tawar harganya sekian. Sudah bersepakat harganya sekian, kemudian masuk orang lain mengatakan juallah kepada saya saja dengan harga walaupun lebih mahal. Ya, tentu ini akan memudaratkan yang penawar pertama. Kemudian jual beli orang kota dengan orang desa, yaitu manakala orang desa sudah susah payah untuk menanam atau susah payah untuk memproduksi, lalu kemudian belum sampai di pasar di kota, ada orang kota yang mencegatnya di tengah jalan, memborong semuanya, kemudian ya, memborong dengan harga murah, sementara orang-orang desa ini tidak tahu harga di pasar, kemudian dijual dengan harga mahal di kota. Contoh yang lain adalah talaqi rukban, ya, yaitu kepada produsen dicegat di tengah jalan agar dia tidak sampai di pasar dan menjualnya di bawah, jauh di bawah harga pasar. Nah, adapun yang dimaksud dengan istilah orang kota menjadi calo bagi orang dusun menurut mayoritas ulama adalah orang kota menjadi calo pedagang orang dusun. Ia mengatakan kepada pedagang dusun itu, kamu jangan menjual barang sendiri, saya lebih tahu tentang masalah jual beli ini. Akhirnya si pedagang bergantung kepadanya, menjual barangnya, dan pada akhirnya ia memasarkan barang dengan harga tinggi. Kalau si calo membiarkannya berjual beli sendiri, pasti ia bisa menjual dengan harga lebih murah kepada orang lain. terus. Sedangkan yang dimaksud dengan talaqi rukban adalah orang-orang langsung membeli barang dari desa atau daerah,
baik sendiri atau secara berkelompok, untuk selanjutnya dijual ke kota. Transaksi ini telah disepakati sebelum mereka atau para pembeli sampai ke desa dan sebelum para penjual di desa mengetahui dengan pasti harga barang yang berlaku di pasar hari itu. Tindakan ini jelas akan membahayakan persaingan sehat. Oleh karena itu, para pedagang hendaknya mengetahui harga barang sebenarnya yang berlaku di pasar sebelum ia menjualnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian melakukan talaki rukban atau menghadang penjual di tengah jalan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum masuk ke sebab kelima, tadi ahsantum bahwa abdun mamluk atau hamba saya termasuk yang tidak wajib salat Jumat. Sekarang sebab kelima. Sebab kelima, setiap jual beli barang yang tidak dimiliki oleh si penjual, seperti jual beli barang milik orang lain atau barang yang belum sepenuhnya diserah terimakan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada saudara sepupunya Hakim bin Hizam yang kebetulan seorang pedagang dengan bersabda, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan lainnya. Sebab yang kelima yang menyebabkan suatu jual beli menjadi terlarang adalah kalau si penjual menjual barang yang bukan punyanya, yang dia bukan wakil. Kalau dia menjualkan yang bukan punyanya tapi dia wakil, boleh. Atau dia jadi calonya, boleh. Yang tidak boleh adalah dia menjual barang yang memang dia belum punya atau memang bukan barangnya. Contoh paling gampang adalah ada orang sewa mobil, lama tidak kembali, rupanya mobilnya sudah dijual belikan tanpa BPKB. Kalau ini jelas. Atau misalnya melihat satu barang itu sudah ditahu harganya, harganya sekian. Kemudian dia cari orang pembeli, saya punya barang, ngaku-ngaku punya barang, saya punya harganya sekian saja. Oh ya, saya belilah. Mana duitnya? Sudah diterima duitnya, besok saya antar barangnya. Baru dia pergi beli. Itu. Ngaku-ngaku sebagai yang punya barang, padahal tidak. Wakil pun bukan, calo pun bukan. Nah, yang keenam. Sebab keenam, setiap jual beli yang mengandung unsur riba dengan berbagai macamnya. Macam-macam riba telah kami bahas pada majalah Pengusaha Muslim yang lalu. Nah, contoh yang keenam adalah apabila jual beli mengandung unsur riba. Misalnya jual beli duit. Besok atau sudah berapa hari ini kayaknya. Sudah banyak orang yang jual beli duit. Duit 1.000-an, 2.000-an, 5.000-an. Buat orang lebaran. Dijual di tengah jalan tapi harganya enggak sama. Kalau misalnya 1.000-an tapi isinya nanti 100.000, dijualnya 90.000. 2.000-an isinya 100.000, nanti jualnya isinya 90.000, dijualnya 100.000. 100.000 dijualnya 120.000. Maka ini adalah usaha haram. Ini jual beli duit seperti ini, jual beli haram. Contoh yang lain adalah tukar tambah emas. Tukar tambah emas. Ada Pak yang jualan emas? Saya kasih buku. Jualan emas. Enggak apa-apa. Pedagang emas tidak boleh tukar tambah emas. Kecuali kalau ada orang datang, dia bawa emas dan dia mau emas kita, maka kita harus terima dulu emasnya dan kita kasih dulu duitnya. Kalau sudah dia terima duitnya, baru dia tunjuk yang lain. Kalau emas langsung diterima, emas yang lain dikasih, selisih dari gramnya, kemudian ditomboki dengan sejumlah uang, maka ini haram. Dikarenakan ini adalah riba fadl namanya. Tukar menukar emas lawan emas, tapi tidak sama beratnya, walaupun nanti ada duit yang ditambahkan. Dan ini hanya berlaku pada 6 komoditi. Tukar tambah ini dengan ini sama sesamanya, kemudian ada di situ selisihnya yang ditombokin buat tukar tambahnya, berlaku pada 6 barang. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Tak kasih 6 buku. Emas, perak, gandum kasar, gandum halus, garam,
Kurang satu saja. Garam? Pas. Apa yang keenam? Kurma. Emas, perak, gandum kasar, gandum halus atau gandum dan syair, kemudian garam, kurma. Tukar tambah dia dengan dia, gandum dengan gandum, garam dengan garam, kurma dengan kurma, ditukar karena mungkin beda sedikit kualitasnya, beda sedikit jumlahnya, kemudian dikasih duit tambahan. Ya, maka itu terlarang. Dikarenakan tukar menukar barang yang punya illat riba sesamanya, tapi dalam keadaan selisih, tidak sama beratnya. Dan hanya berlaku pada 6 ini saja. Maka tukar tambah HP boleh, tukar tambah motor, tukar tambah rumah, tukar tambah mobil, itu semua boleh. Sini. 3 lah. Yang ketujuh. Sebab ketujuh, setiap jual beli yang mengandung rekayasa riba atau jalan menuju riba, seperti jual beli dengan cara inah, yaitu seorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga bertempo, lalu sesuatu itu diserahkan kepada pihak pembeli. Kemudian penjual itu membeli kembali barangnya tadi secara kontan sebelum harganya diterima, dengan harga yang lebih rendah daripada harga penjualnya tadi. Sebelum sebab ketujuh, contoh sebab keenam yang lain adalah jual beli emas tapi online. Jual online tapi emas. Waktu kita membahas masalah jual beli online, saya lupa menyebutkannya. Di antara aturan jual beli online adalah tidak boleh kalau yang dijual beli online kan adalah barang-barang yang punya illat riba, tentu dengan ada aturan-aturan tambahan yang lain. Yang tidak boleh jelas ditransaksikan secara online adalah emas dan perak, termasuk juga uang secara online, di mana uang yang dikirim, kirimnya sekarang, emas batangnya dikirim pakai jasa pengiriman, misalnya diamplopkan atau dikasih lewat FedEx kah, lewat DHL kah, atau lewat Tiki, JNE kah, maka ini terlarang. Dikarenakan tukar menukar emas lawan uang, uangnya sekarang, emasnya belakangan. Ini disebut dengan apa? Kasih buku. Disebut dengan apa? Riba. Ya, riba apa? Riba nasiah katanya. Nah, disebut dengan riba nasiah. Tukar menukar uang lawan emas, uangnya sekarang, emasnya belakangan, itu riba nasiah. Nah, kecuali kalau mau jual beli online-nya, kecuali kalau di toko online ada offline-nya juga. Dia mungkin punya rumah atau ruko, kemudian kita transfer uangnya sekarang dan teman kita di tokonya sudah nungguin, nanti boleh. Jadi kalau misalnya kita mau beli emas online, ada emas bagus dijual dengan cara internet, ya, kita cuma dikasih gambar, boleh apabila teman kita ada di sana nungguin. Cari alamatnya, sudah ada di sana, ya kan? Ada. Ketemu sama kokonya Cinanya. Ketemu Cinanya. Ketemu. Coba lihat, ada enggak gambarnya? Ada, ini sudah saya pegang. Bilang, "Kok ini saya transfer sekarang ya?" Transfer. Lihat rekeningnya sudah belum? Sudah masuk. Nah, ambil tuh barangnya. Kalau itu boleh. Ada wakil kita di sana. Tapi kalau nanti dikirim pakai pengiriman, maka haram. Ya. Contoh yang lain dari transaksi yang haram, saya pernah melakukan secara lupa. Ya, lupa gitu. Saya punya emas batang 20 gram, saya beli di Saudi. Terus karena saya butuh duit, maka emas batangnya saya jual. Tadinya saya cuma mau tanyakan ke pedagang emas. Pedagang emasnya suka ngaji. Maka di pengajian saya bilang, "Ini bawa dulu emasnya, tanyakan berapa harganya." Saya cuma suruh tanya. Tengah malam dia telepon, dia bilang harganya 9,8 juta. "Mau enggak Ustaz?" Kata orangnya, "Kalau mau emasnya tak kasih sekarang, duitnya ditransfer besok pagi." Ana bilang, "Ya udah enggak apa-apa." Nah, lupa tuh hukumnya. Ya, pas paginya dia kirim SMS baru tersadar. Loh, kenapa uangnya baru sekarang?
Saya baca lagi chattingan, ada yang dikirim juga ya, beberapa pesan. Ya, kemudian baru saya teringat, oh rupanya pokoknya ini salah pokoknya. Yang harusnya saya lakukan adalah emas batangnya bawa pulang dulu. Mas besok pagi ketemu lagi. Pas dia mau transfer, ya, mungkin karena waktu itu sudah tengah malam, tidak mungkin ke ATM. Nah, pergi ke ATM bersama, berdua, transfer duit, emas langsung diserah terimakan. Kalau emas dibawa sekarang, duitnya besok pagi, maka riba nasi. Contoh yang ketujuh adalah manakala ada jual beli yang merupakan jual beli rekayasa riba. Misalnya dengan cara inah. Saya kemarin sudah kasih contoh walaupun agak lupa-lupa. Ada orang butuh uang 10 juta. Kalau 10 juta pinjam 12 juta haram karena riba. Maka dibuatlah satu barang sebagai kamuflase. Ya, di mana si yang punya uang memberikan barang itu kepada si yang minjem duit. Ya, diberikan barangnya dengan akad jual beli kredit. Nih motor saya jual 12 juta kredit. Oke. Nah, ngutangkan kamu, ya. Sini saya beli kembali. Karena saya beli cash berarti harganya harus turun 10 juta. Akhirnya motor berpindah dari yang punya uang ke yang minjam uang, kembali lagi ke yang punya uang dengan uang yang sebenarnya tidak ada aslinya. Tadinya dibuat kredit 12 juta, dibayar langsung cash 10 juta. Nanti ujungnya sama. Ujungnya adalah hakikatnya pinjam uang 10, bayar 12. Sebab ke-8. Sebab ke-8. Sebagian ulama fikih menambahkan sebab lain, yaitu jual beli barang yang tidak bermanfaat. Mereka mencontohkan dengan jual beli kucing, karena ada hadis sahih dari Nabi SAW yang melarang menjual kucing. Nah, sebab yang ke-8 adalah kalau yang dijual belikan tidak punya manfaat. Seperti misalnya tinja. Ya. Tinja bermanfaat bagi manusia menurut akal manusia. Tapi di dalam Islam dia tidak memiliki harga. Ya, dia tidak memiliki manfaat. Maka yang dijadikan tolak ukur adalah syariat dan bukan akal manusia. Ketika itu tidak dianggap, maka tidak boleh dijual belikan. Ya, tinja tidak boleh dijual belikan. Di sini dicontohkan jual beli kucing, walaupun kucing bermanfaat untuk jadi piaraan bagi sebagian orang. Ada khilaf para ulama tentang hukum jual beli kucing, dan pendapat yang benar adalah jual beli kucing itu terlarang. Sebelum saya lanjut, saya ulangi. Sebab-sebab jual beli itu dilarang. 1, kalau yang dijual belikan haram. Yang kedua, kalau jual belinya menjadi sarana terwujudnya maksiat yang lain. Yang ketiga, kalau ada unsur spekulasi tinggi. Yang keempat, kalau memberikan mudarat. Yang kelima, kalau barangnya itu sebenarnya tidak dimiliki oleh si penjual, yang memang dia bukan agen atau bukan wakil dari si penjual asli. Yang keenam adalah kalau ada unsur riba. Yang ketujuh, kalau dia merupakan rekayasa riba. Yang kedelapan adalah kalau barangnya tidak punya manfaat untuk dijual belikan. Lanjut. Beberapa contoh jual beli yang dilarang dalam syariat Islam. 1. Jika akad jual beli itu menghalangi ibadah, misalnya berjual beli pada waktu sholat Jumat. Seorang pedagang sibuk dengan jual beli hingga azan kedua sholat Jumat dikumandangkan. Berniaga yang sampai melalaikan seperti ini dilarang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Seorang pedagang akan meraih keuntungan yang hakiki jika mampu meraih dua kebaikan, yaitu memadukan antara rezeki dengan ibadah kepada Allah, melangsungkan akad jual beli pada waktunya, dan menghadiri sholat pada waktunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Surah Al-Ankabut ayat ke-17. Jika seseorang hanya melakukan perdagangan di dunia dan mengabaikan perdagangan di akhirat, inilah orang-orang yang rugi, sebagaimana firman Allah yang artinya mereka itulah orang-orang yang rugi. Contoh jual beli yang pertama yang dilarang di dalam syariat adalah kalau jual beli itu menghalangi ibadah. Makanya kalau di Saudi, toko yang buka di saat jam sholat maka dicabut izinnya.
Ya. Toko di sana kalau sudah waktu sholat tutup. Warung makan kalau sudah 10 menit menjelang azan sudah tutup, tidak bisa lagi melayani. Sudah ditutup. Jadi orang di dalam makan dalam keadaan ya di dalam, tapi pintu sudah ditutup. Tidak ada yang bisa beli 10 menit jelang azan. Kita pergi supermarket, kalau sudah jamnya azan disuruh keluar atau Anda tak bisa keluar. Jadi pintu langsung ditutup. Ibaratnya hypermart langsung tutup semua. Jadi yang di dalam kalau mau beli di dalam. Kalau mau sholat cepat keluar. Kalau tidak Anda nggak bisa keluar. Gitu. Nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar setelah ketika sudah ditutup. Ya iyalah jelas ya. Kalau sudah ditutup pintu nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar. Ya. Nah, jadi terus kalau ada yang sudah punya tumpukan misalnya keranjang penuh, maksa mau ke kasir bilang saya nggak mau karena sudah jam azan. Saya tidak akan melayani. Ya, kalau di Indonesia orang mungkin bilang gini, ya udahlah nggak apa-apa daripada nggak dibeli, gitu kan? Daripada nggak jadi beli, sayang ini sudah dibawa sekeranjangan, kita repot nyusunnya lagi, ada duit banyak yang terlalaikan. Sana enggak, kami nggak ada kasirnya, kasir tidak melayani. Kalau nggak mau, kalau masih maksa, ya udah tinggalin aja. Nyusun banyak kok yang bisa nyusun gitu. Lagian yang dibeli juga ini bukan apa-apa gitu. Nah, yang kedua, di antara jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu menjual barang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya seperti menjual khamr, minuman keras, narkoba dan sejenisnya, babi, anjing, alat-alat musik dan hiburan seperti seruling, gitar, kecapi dan selainnya, patung dan gambar makhluk bernyawa, kaset dan VCD atau DVD yang berisi lagu-lagu cabul atau suara penyanyi yang diiringi musik. Adapun dalil-dalil syar'i atas haramnya memperjualbelikan barang-barang tersebut telah kami sebutkan pada edisi sebelumnya. Yang kedua contohnya adalah jual beli yang barangnya dilarang. Yang belum saya sebutkan di pembahasan awal tadi adalah jual beli alat musik. Ada yang punya toko alat musik? Angkat tangan, kasih buku. Nggak ada. Jual beli alat musik terlarang, haram. Kalau udah terlanjur gimana? Pecahkan, hancurkan. Rasulullah SAW tegas mengatakan, sayati qaumun min ummati yastahillun al-hirra wal harira wal khamra wal ma'zif. Akan datang sekelompok umat dari umat Islam ini yang mereka menghalalkan 4 hal yang 4 hal ini diharamkan, yaitu khamr, sesuatu yang memabukkan, baik cair maupun padat maupun gas. Kemudian zina. Yang ketiga adalah sutra atau kain sutra bagi laki-laki. Kain sutra bagi laki-laki haram. Kemudian yang keempat adalah alat musik. Nah, dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya adalah banyaknya orang-orang bermain musik. Muncul band Dewa 19, hilang dewanya, munculannya lagi yang lain. Ini mati, ada lagi yang lain. Ini mati, ada lagi yang lain. Contoh yang lain adalah jual beli kaset atau VCD yang isinya lagu-lagu cabul atau mungkin sekalian film porno. 3. Termasuk jual beli yang dilarang adalah menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram. Lanjut. Keempat. 4. Termasuk jual beli yang dilarang yaitu menjual barang yang tidak ia miliki. Yang kelima. 5. Di antara jual beli yang dilarang selanjutnya adalah seorang muslim melangkahi akad jual beli saudaranya. Misalnya tadi kalau ada orang sudah menawar, kemudian tawaran ditelikung. Ya. Sudah menawar dengan harga 200, ada orang lain bilang jualnya kepada saya saja, saya beli 230 enggak masalah. Ya. Kemudian si pembelinya tergoda, maka ini terlarang. Siapa yang ingat kisahnya Nabi dengan orang Badui? Apa yang dijual belikan waktu itu dan bagaimana ceritanya? Saya kasih buku 3. Beberapa hari lalu kok di sini. Apa yang dijual belikan? Kuda. Ya. Jual beli kuda terus? Waktu sudah sepakat harganya, Nabi ajak si penjualnya Badui
ayo kita ambil duitnya. Terus si baduinya jalannya di belakang agak lambat-lambat. Nabi jalan cepat. Ternyata di belakang, ya, ternyata di belakang ada orang yang lain yang tertarik sama kudanya, maka dia bilang, jual sama saya saja, saya beli, harganya lebih tinggi. Terus iya, si baduinya ditawar, dia tergoda, maka dia ketika dia tergoda maka dia ceritanya salah dikit. Dia ngomong sama Nabi, ya Rasulullah. Rasulullah kan di depan, Rasulullah, jadi beli nggak? Kalau enggak saya jual nih. Maka Nabi bilang, loh kan kita sudah sepakat. Emang kita jalan mau kemana? Kita kan jalan mau ambil duit. Kita sudah sepakat. Maka badui itu bilang apa? Ya, kita nggak punya kesepakatan. Terus dia bilang apa? Iya, antum hebat juga nih, detail betul ya. Maka akhirnya si badui itu bilang, kita nggak punya kesepakatan. Kalau memang sudah ada sepakat, siapa saksinya? Coba datangkan saksi. Muncul siapa? Nah, namanya lupa. Khuzaimah bin Fulan. Ya, sahabat Nabi yang loncat langsung. Saya yang jadi saksi. Kalian sudah sepakat tadi kok. Ambil buktinya. Umur antum berapa, Mas? 20. Ya. Wajar. Umur 20 biasanya kalau modelnya cerita itu nyangkut semua. Ya. Kalau bentuknya cerita. Tapi yang tua-tua biasanya enggak terlalu. Ya. Coba ceritakan yang tadi. Gimana cerita tadi ya? Lupa sudah. Awalnya apa? Enggak tahu juga. Akhirnya enggak ngerti juga. Nah. Ini bagus. Antum apa namanya? Detail sampai hal-hal yang detail pun bisa diingat gitu. Perkataan-perkataannya. Nah. Yang ke-6, di antara jual beli yang dilarang selanjutnya ialah menjual dengan cara menipu. dan yang ke-7, Yang ke-7, di antara jual beli yang terlarang itu najis atau menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya. kemarin sudah saya jelaskan, najis itu adalah adanya orang yang disusupkan supaya dia ikut menawar supaya pembelinya tertipu. Dia kira harganya murah padahal harganya mahal. Ini saja, mungkin ada pertanyaan? Kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau bangkai seperti hewan ternak ayam mati dijual belikan boleh nggak Ustaz? Jual beli bangkai tidak boleh. Tidak boleh. Nah kemudian Tapi kalau dia dimanfaatkan sendiri boleh. biasa kan itu kan dijual nanti dipakai untuk kasih makan itu lele. Enggak Itu boleh. Nggak boleh ya. Bangkai tidak bisa dijual belikan. Tapi Tapi kalau, bangkai bisa dimanfaatkan. Rasulullah SAW pernah dikatakan oleh para sahabat, seingat saya kurang lebih ceritanya, mereka bilang, ya Rasulullah di sana ada bangkai. Maka beliau mengatakan, kenapa tidak kalian ambil? Maka orang-orang mengatakan, kan nggak boleh kita jual belikan, kan bisa kalian manfaatkan. Bangkainya, si kulitnya bisa disamak dan samaknya bisa dimanfaatkan. Maka dijual belikan si bangkainya nggak boleh. terus Ustaz, misalnya kan bangkai ayam kemudian dipergunakan untuk kasih makan hewan kayak lele itu kan bisa dagingnya. Nanti lelenya tuh jadi haram nggak Ustaz kalau dijual? Karena makan bangkai. Oh, karena makan bangkai. Iya. Ada hewan-hewan yang dikasih makan makanan yang jelek. Seperti misalnya hewan lele dipeliharanya di septic tank. Bisa nggak dia hidup? Bisa ya? Dikasih makan yang makannya bangkai-bangkai. Atau misalnya di atas misalnya ternak anjing. Ya, jangan ternak ayam. Sekalian aja anjing. Ternak ayam nggak masalah gitu. Ternak anjing, kemudian di bawahnya kolam lele. Jadi mereka gitu, nya ke bawah, dimakanin. Maka ini adalah hewan-hewan yang makanannya makanan jelek, ya, makanan yang najis. Maka kalau saya tidak salah ingat, harus dikarantina dulu.
dengan makanan yang bersih sebelum dijual. Kalau dijual, dia yang dijual maka nggak boleh dimakan, karena dia makanannya makanan kotor. Supaya dia boleh dijual belikan, maka dikarantina dulu sampai diperkirakan dia sudah bersih, ada sirkulasi di mana badannya sudah sehat, sudah lebih baik, baru kemudian dijual belikan. Kalau bangkai ayam kan dia nggak najis. Kebanyakan. Ada lagi mau nanya? Nanti kita habis. Pertanyaan tuh sudah 2 soalnya. Tolong di mana tadi? Ya. Ustadz, kalau yang tadi kan disebutkan berjualan barang-barang yang najis kan diharamkan. Bagaimana kalau menjual pupuk kandang? Pupuk kandang untuk tanaman-tanaman organik. Kan biasanya nggak pakai pupuk kimia. Itu gimana? Pupuk kandang untuk tanaman organik. Apa itu makna pupuk kandang? Oh, pupuknya dari kotoran ayam, ya, bebek, atau sapi gitu. Sapi, kambing. Ya. Kembali dulu bahas apakah kotoran-kotoran hewan-hewan ini najis atau tidak najis. Kalau dia najis maka nggak bisa. Kalau seandainya dia bukan najis maka boleh. Dan pendapat yang benar, pendapat yang saya pegangi, bahwa hewan yang dagingnya boleh dimakan maka kotorannya tidak najis. Hewan yang dagingnya halal dimakan maka kotorannya bukan najis. Kalau antum jijik, cuci. Tapi menghukumi najis tidak. Beda ya antara jijik dengan najis. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW sholat di kandang kambing. Di awal-awal hijrah ke Madinah, Nabi pernah sholat di kandang kambing. Kalau memang kambing itu najis kotorannya, tidak akan Nabi sholat di kandang kambing. Rasulullah SAW di suatu hari terjadi wabah penyakit perut, banyak para sahabat yang kesakitan, maka Nabi suruh ambil kencing unta. Kemudian kencing untanya diminumkan kepada para sahabat yang sakit perut. Kalau seandainya unta najis kotorannya atau kencingnya, maka tidak mungkin disuruh minum. Oleh karenanya dari 2 dalil ini, maka pendapat yang saya pegangi adalah hewan yang dagingnya boleh dimakan, ayam, bebek, burung, maka itu semua kotorannya tidak najis. Tapi kalau bau kemudian kotor, akan kita jijik, terinjak, cuci nggak masalah. Tapi untuk menghukumi najis tidak. Contoh penerapannya adalah misalnya kita pergi ke masjid di musim kemarau yang tak ada air, tengah jalan baju kita misalnya kena kotoran ayam, saya cari air nggak ada, lalu kemudian kita bersihkan sedikit, ya, mungkin digosok di tanah, bekasnya masih ada, maka ini tidaklah najis. Nah, wallahu a'lam. Tapi dalil yang tadi kencing unta tidak bisa digeneralisir menjadi kencing manusia. Sebagian orang berobat dengan kencingnya sendiri. Sakit mata ambil ini tetes di mata, tetes telinga, pilek hidung. Kalau perlu diminum sekalian. Ya, tidak ada para ulama berbeda pendapat tentang najisnya kencing manusia. Ya, maka tidak boleh dikonsumsi. Ya. Wallahu a'lam. Enggak boleh diminum. Sudah ya, berarti jual pupuk kandang dari kotoran-kotoran hewan yang boleh dimakan apa hukumnya? Boleh. Masalah. Oh ya, yang namanya jual beli najis itu tidak boleh jual beli najisnya. Tapi seandainya dia bermanfaat untuk sesuatu, misalnya buat penelitian, anggaplah ya, buat penelitian bikin bahan bakar. Dikumpulkan tinja-tinja sebalik papan, dimasukkan dalam satu pabrik untuk diteliti bagaimana caranya menciptakan bahan bakar dari tinja manusia. Daripada sayang dibuang-buang gitu kan, bertonton setiap harinya mau dibuat bahan bakar. Maka ini yang diperbolehkan hanya mengambil jasa pengolahannya, tidak dari tinjanya. Misalnya disewalah truk-truk penyedot sedot tinja. Maka yang boleh diambil harganya hanyalah upah sedot tinjanya. Tinjanya nggak boleh. Tinjanya harus bentuknya hibah. Ya, bukan hadiah ya. Hadiah tinja ngeri juga. Hanya sekedar hibah. Tapi yang boleh diambil duitnya hanyalah duit sedot tinjanya. Nah, mana lagi? Ini ada 3. Kasih Pak mic-nya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan jual beli tape dan air tapenya? Boleh. Terima kasih. Makan tape boleh. Yang tidak boleh adalah kalau tape itu sudah difermentasi lebih lama lagi, yang berubah jadi khamr. Ya. Tape sendiri tidaklah mabuk. Loh Ustaz, kalau makan 1 kilo kan mabuk juga. Antum biar minum air putih bisa mabuk. Kalau banyak-banyak. Ya. Tapi kan sedikitnya dia tidak memabukkan. Ya. Tape boleh, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada beberapa kawan yang berusaha untuk berternak, tapi dia tidak punya skill, akhirnya diberikan kepada orang lain. Tapi pembayarannya itu apakah dari anaknya nanti setelah lahir, atau nanti kalau semuanya sapinya lebih gemuk, baru nanti selisihnya dibagikan kepada yang memelihara. Itu bagaimana hukumnya? Ini bukan tema ini ya. Temanya tema yang kemarin berarti. Seperti pertanyaannya Pak Boy berarti. Ada yang tahu jawabannya? Kasih buku. Kalau ada orang pengen punya ternak tapi tidak punya skill, maka dia suruh orang lain untuk memelihara ternaknya. Bagi keuntungannya gimana? Siapa yang bisa angkat? Ya Pak. Atau mudharabah atau ijarah. Ya. Bapak sudah dapat ya? Antum aja. Antum sudah dapat kan? Bisa dengan mudharabah, bisa dengan akad ijarah, akad sewa. Ya, bisa dengan cara orang tersebut dengan si pemilik hewan, dia akadnya adalah si peternak tenaga, si pemilik modal. Maka kerjasamalah mereka lalu bikin kerjasama prosentase dengan hasil yang dibagi sesuai prosentase. Misalnya dia bilang, ini saya punya hewan kecil-kecil, ini mamanya, ini bapaknya, ini anaknya. Kau kembangkan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun kita jual, hasil penjualannya kita bagi, kamu 60, saya 40. Gitu. Harus pakai persentase. Boleh juga pakai ijarah atau akad sewa. Ini bapaknya, ini mamanya, ini anaknya. Jangan ketukar-tukar ya. Pelihara dia sampai setahun ke depan, kamu harus pelihara bagus-bagus. Setiap bulan kamu kukasih 500.000. Dan sampai setahun ke depan ini tetap punya saya. Kalau saya jual uang saya, kamu sudah dapat 500.000 per bulan. Ini ijarah namanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya, saya kan ini Pak Ustadz sering beli spare part di Jakarta dengan cara bayar dulu baru barang kemudian dikirim. Itu hukumnya gimana Pak? Tapi kalau karena di sana harganya lebih murah daripada di sini. Bapak bayar dulu? Bayar dulu. Karena kalau nggak ditransfer barangnya nggak dikirim Pak Ustadz. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Bapak itu? Itu namanya akad salam. Boleh atau enggak? Yang ini aja. Satu lagi boleh nggak Pak Ustadz? Sebentar, saya belum jelaskan. Itu namanya akad salam. Bapak mau beli barang di Jakarta karena barang di Jakarta lebih murah. Tapi saya duitnya transfer dulu. Nanti kalau sudah ditransfer baru kemudian barangnya dikirim. Apa boleh? Boleh. Ini namanya akad salam. Bapak sudah kenal sama yang penjual? Nah, yang kalau sudah dikenal penjualnya biasanya Bapak percaya. Maka Bapak kirimlah duitnya, maka dia kemudian mengirimkan duitnya ke Bapak. Kalau Bapak yang dia percaya, maka dia bisa jadi mengatakan, saya kirim aja barangnya duluan, tidak masalah. Nanti kalau sudah sampai uangnya kirim belakangan. Ini pun boleh. Kalau seandainya saling tidak percaya, maka transfer ke pihak ketiga yang kedua belah pihak mempercayai orang ketiga ini. Saya transfer ke ketiga ini, kirim barangnya, saya sudah transfer uangnya. Kasih tahu, ya udah kirim duitnya, kirim barangnya. Kalau nggak sampai, uangnya saya tarik kembali. Kalau sampai, kasih dia. Boleh. Pertanyaan kedua. Boleh satu lagi Pak Ustadz. Tapi di luar tema masalah. Di luar tema berarti di luar masjid. Ini Pak Ustadz, boleh kah? Itu kan kalau bank sama leasing itu kan banyak di situ terjadi transaksi riba.
Misalnya kita punya rumah atau ruko yang disewa oleh bank atau leasing, itu hukumnya gimana? Kita boleh enggak? Atau kita termasuk pelaku riba? Makasih Pak Ustaz. Saya enggak punya. Bapak punya ruko atau rumah disewa oleh bank atau leasing. Apakah Bapak termasuk pelaku riba? Enggak. Tapi Bapak menjembatani ribanya. Jadi itu saja Pak ya? Iya. Pak Ustaz. Uangnya enggak boleh diambil, enggak boleh. Jadi menyewakannya enggak boleh. Kenapa? Kalau menyewakannya melancarkan transaksi riba. Berarti Bapak menolong transaksi riba. Ya, karena dulu pernah ada mau disewa, cuma saya ragu. Iya. Akhirnya. Terus saya belum selesai. Kalau sudah terlanjur gimana? Sudah ada akad 5 tahun ke depan tidak boleh diputus. Sudah ada, maka hasil sewa 5 tahun itu tidak boleh diambil untuk kepentingan pribadi. Dia harus diberikan kepada fakir miskin atau untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Misalnya Bapak sumbangkan ke kas RT untuk semenisasi jalan, ya. Atau ada khilaf para ulama dalam masalah masjid, ya. Misalnya kalau buat semen di depan masjid, atau dibikin misalnya ada tempat parkiran masjid, kemudian WC-nya masjid, maka boleh. Yang penting bukan untuk pribadi. Kalau sudah telanjur, uang sewanya nggak boleh diambil. 2 terakhir ya. Ya, ingin saya tanyakan hikmah larangan menyewakan lahan pertanian. Yang kedua, apakah hikmah larangan menyewakan lahan pertanian? Lahan pertanian? Iya, kan tidak boleh disewakan. Hikmahnya apa? Yang kedua, apakah parfum yang beralkohol itu termasuk najis atau tidak? Bentar dulu, saya klarifikasi. Adakah saya tadi melarang menyewakan lahan pertanian? Nggak ada kayaknya. Pas saya bilang apa Pak? Saya ralat ya. Saya dari tadi belum pernah menyebutkan menyewakan untuk lahan pertanian, tidak boleh. Enggak, saya belum pernah bilang kayaknya. Menyewakan lahan untuk pertanian boleh. Coba pakai mic-nya. Pas tadi kalimat apa? Bapak mendengarnya seperti itu? Enggak, saya mendengar dari luar gitu. Oh, mendengar dari luar, ya. Saya kira saya. Enggak. Ada orang bilang menyewakan lahan pertanian tidak boleh. Tidak boleh. Enggak, salah itu berarti. Antum punya lahan. Ya, antum punya lahan. Terus karena daripada dia nganggur, orang bilang, "Sini saya sewa lahannya. Buat saya tanami. Berapa? Misalnya 20 juta per tahun." Ya udah, disewakan boleh, enggak masalah. Contoh yang lain misalnya, Bapak punya lahan. Daripada dia nganggur, Bapak bilang sama orang yang bisa bercocok tanam, "Sini kamu olah tanah saya. Kita akad namanya muzara'ah. Saya punya lahan, kau punya tenaga dan keahlian. Tanami, terserah apa, hidroponik kah, jagung kah, apakah. Nanti berapapun hasil penjualannya kita bagi, saya 30, kamu 70. Atau saya 40, kamu 60. Saling bersepakat saja kalau soal presentasinya, enggak masalah." Yang terlarang misalnya Bapak Bapak punya duit, kemudian Bapak pinjamkan kepada seorang petani. Ya, Bapak punya duit, Bapak pinjamkan duit ke seorang petani. Sebagai jaminan, Bapak bilang supaya ada jaminan supaya nanti kalau kamu tidak bayar barangnya buat saya minta tanahmu. Nah, tanahnya Bapak dijaminkan untuk utang itu. Kemudian tanahnya Bapak tanami secara gratis, nggak disewa. Ini riba. Ya. Ada seseorang minjemkan duit, kemudian sebagai jaminan dari duit ini diberikan sebuah barang sewa. Sewanya si barangnya ini, barang jaminan. Lalu barang jaminan ini dipakai gratis, maka riba. Supaya tidak riba harus disewa atau dionggokkan saja. Nah, kalau itu baru saya benar. Kalau dilarang menyewakan lahan pertanian, enggak benar. Pertanyaan kedua tadi apa? Parfum beralkohol, wallahu alam, pendapat yang saya pegangi dia tidaklah najis mutlak. Para ulama mengatakan alkohol itu satu najis. Ada yang mengatakan tidak najis, ada yang mengatakan parfum beralkohol tergantung dengan kadar. Kalau kadarnya besar
maka dia najis, kalau tidak maka tidak. Pertanyaannya sekarang, apakah semua yang mengandung gugus alkohol itu pasti najis atau enggak? Kalau alkohol pasti dianggap najis, perlu diketahui di dalam madu juga ada gugus alkohol. Yang belajar kimia kan ada ya, yang apa tuh? Saya ingatnya pelajaran SMA ya, ada gugus OH namanya. Di madu pun ada gugus OH. Nah, tidak semua yang ada kandungan alkoholnya pasti najis. Nah, saya pilih bahwa parfum yang beralkohol tidak mutlak najis. Tapi kalau masih ada yang tidak pakai alkohol lebih baik, karena dia aman. Terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaan saya tadi itu ya mengenai kamar yang tadi parfum, yang pertama, yang kedua mengenai sabda Rasulullah yang 4 hal, yang terakhir adalah mengenai alat musik Ustadz. Kan saya itu sangat menyukai opik. Opik itu opik penyanyi religius Islam, dan syairnya sangat bagus, dan itu juga termasuk dia menggunakan alat musik. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Waalaikumsalam. Sebelum saya pindah ke pertanyaan Bapak, saya mau tambahkan ada satu hal ini. Sebagian ulama mengatakan alkohol itu najis. Wallahu alam dengan dalil bahwa alkohol itu kalau diminum khamr, dan khamr itu najis gitu. Sebagian ulama mengatakan khamr tidak najis. Apa dalilnya? Dalilnya gini. Waktu turun ayat yang mengharamkan khamr secara mutlak, maka dikatakan Madinah banjir khamr. Karena para peminum khamr atau para sahabat yang akhirnya imannya sudah kuat, ketika turun, dulu kan khamr boleh mutlak. Terus turun wahyu baru bahwa khamr tidak boleh kalau mau sholat. Di luar dari masa sholat silakan. Terus turun lagi ayat berikutnya, khamr haram mutlak. Para sahabat yang tadinya kata Aisyah atau kata salah seorang sahabiyah, kalau seandainya Nabi dulu awal dakwah langsung bilang gini, khamr terlarang, maka niscaya para sahabat akan mengatakan kami akan menghalalkannya. Kalau semua dulu ketika waktu pertama dakwah dibilang zina haram, maka tentu semua orang akan mengatakan kami halalkan zina. Ya. Tapi larangannya bertahap turun. Nah pada tahap yang terakhir di mana khamr akhirnya dilarang mutlak, maka kemudian para sahabat sudah punya ketetapan hati, iman yang sudah kuat, maka mereka memecahkan kendi-kendi khamr mereka. Ya, dikatakan tanah-tanah Madinah itu banjir dengan khamr. Kalau memang khamr itu najis, pasti rumah-rumah yang di situ kebanjiran khamr pasti harus disiram dulu. Tapi tidak ada diriwayatkan bahwasanya mereka menyiramnya. Sebagaimana kisah Badui, waktu para sahabat dengan Nabi di dalam masjid, tiba-tiba ada orang Badui masuk, kemudian dia buang air di dalam masjid, maka Nabi suruh ambil seember air dituangkan supaya hilang najisnya. Nah proses penuangan air untuk hilangkan najis ini tidak ada waktu kisah khamr, maka berarti khamr tidak najis. Ya. Itu nanti yang jadi bahan-bahan perdebatan para ulama tentang hukum parfum beralkohol. Ya. Pertanyaannya Bapak tadi adalah penyanyi religi, nggak boleh sebut nama Pak katanya. Ada penyanyi religi tapi pakai musik. Ya. Terus gimana? Ya apanya? Saya pelihara CD-nya gimana? Pecahkan, patahkan dan tidak boleh didengarkan. Rasulullah SAW jelas melarang. Ya, melarang yang namanya musik. Kalau nanti ada yang kemudian mengatakan masa musik aja nggak boleh? Bolehlah, banyak kok. Ustadz Anu dulu kan nyanyi, Ustadzah Anu pun nyanyi, gitu. Kan berarti kan halal. Maka jawaban saya, ketika Anda menghalalkan, ketika ada ustadz dan ustadz yang menghalalkan, justru itu yang menunjukkan benarnya sabda Nabi tadi. Akan ada sekelompok umatku yang mereka menghalalkan 4 hal. Yang 4 hal ini digandengkan dengan semua sesuatu yang sifatnya haram. Pertama, khamr. Siapa yang bilang khamr itu halal, maka dia bisa jadi kufur karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Zina. Kalau ada orang berzina karena tergelincir, ya, tergoda, maka dia berdosa tapi tidak kafir. Tapi kalau dia menghalalkan zina maka dia kafir. Ya. Lalu kemudian sutra bagi laki-laki. Nah, nyambung di situ ada alat musik.
Para ulama kita seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ketika ini disebutkan, lalu di situ nyempil alat musik disebutkan secara bersamaan dan teman-temannya haram, berarti hukumnya sama, yaitu haram juga. Kalau ada yang mengatakan tapi Ustadz ini boleh, kita katakan justru itu pembenaran terhadap hadisnya. Hadisnya adalah akan datang sekelompok umatku yang menghalalkan ini, padahal itu diharamkan. Ya. Jadi bagaimana? Alat musik tidak boleh, walaupun nanti pakai lirik-lirik religi. Ya Allah, ya Toibah, apalagi kalau Opik itu ngomongnya apa? Tombo Ati ya. Mas tahu juga saya. Tombo Ati kan sering diputar-putar kalau Ramadan di mall-mall. Ya, maka ini tidak boleh. Apalagi kalau seandainya di situ lirik-liriknya kadang-kadang kita nggak tahu lirik-lirik yang berujung kepada kesyirikan. Ya. Seperti misalnya lirik-liriknya Haddad Alwi. Di situ ada pengagungan terhadap Ali, dikarenakan memang ada suspek arah-arahnya adalah penyebaran agama Syiah. Ya, ada suspek ke arah sana. Kemudian termasuk juga kalau seandainya dia pakai apa namanya, dem gitu, ya, dengan suara mulut, tapi menyerupai alat musik, maka para ulama kita pun melarangnya. Yang boleh adalah kalau nasyid ini hanya sekedar kata-kata yang tidak ada musiknya. Ya. Nah, kemudian itu pun kalau seandainya ada menggunakan alat musik maksimal gendang atau duf, yang itu pun hanya terbatas pada saat perang atau pada 2 hari raya. Itu pun terbatas lagi yang memainkannya anak-anak perempuan. Ya, dem gitu aja. Ya. Tapi kalau sudah ada produksi nada, ada nadanya dengan pencet ini nanti jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, maka ini alat musik yang terlarang. Nah, banyak para ulama kita yang nulis soal buku khusus tentang masalah ini, ya, tentang haramnya musik, seperti bukunya Syekh Al-Albani, bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, dan banyak para ulama kita yang lainnya. Ada satu ulama yang membolehkan musik, yaitu Imam Ibnu Hazm. Ya, Imam Ibnu Hazm beliau membolehkan, menyelisihi mazhab yang lain. Mazhab yang 4 sepakat haram. Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah. Syafi'i yang kata orang Indonesia ini mazhabnya Indonesia melarang, haram. Hambali semua melarang. Yang menyelisihinya satu, mazhabnya Imam Ibnu Hazm. Apa dalilnya Ibnu Hazm? Dalilnya Ibnu Hazm adalah hadis yang saya sebutkan tadi, itu adalah riwayat Bukhari tetapi diriwayatkan secara mu'allaq, disebutkan tanpa sanad. Ya. Tetapi para ulama kita mengatakan Ibnu Hazm salah, karena Imam Bukhari menyebutkannya di tempat yang lain. Ya. Maka dalilnya Ibnu Hazm tidaklah benar. Ya. Ada ulama yang ada seorang wallahu alam kapasitasnya sepertinya dai, di mana dia membuat buku bolehnya musik, ya, dengan dalil Ibnu Hazm, dengan cara membantah Ibnu Hazm dulu. Walaupun nanti kesimpulannya sama-sama halal, tapi dia membantah dulu Ibnu Hazm. Dia bilang Ibnu Hazm salah, mengatakan riwayat Bukhari ini enggak ada sanadnya, salah, gitu. Tapi belakangan dia membolehkan juga, gitu. Tapi intinya nanti adalah bahwa para ulama kita mazhab yang 4 semuanya melarang. Nah, Bapak, saya tanya, mana yang pasti dapat pahala? Al-Quran atau musik? Gak ada yang ragu. Pasti dapat pahala kalau antum dengar Quran. Di mobil kalau ada CD musik, sudah pecahkan. Ya, saya terpaksa buka juga nih. Dulu saya SMA punya banyak kaset-kaset diwariskan sama kakak. Makanya saya tahu ada Dewa 19 apa-apa gitu. Ya dengar juga. Setelah tahu covernya saya robek, saya bakar semua. Kasetnya saya bawa ke Istiqomah. Di Istiqomah itu ada bapak-bapak namanya Pak Halim. Pak Halim itu saya perhatikan kalau dia lagi pengajian di Istiqomah, pengajian Ustaz Abdurrahman, dia suka bawa kaset kosong, kayaknya beli. Ya, dia bawa kaset kosong, ada toa itu, yang di dalam sini juga ada toanya. Toanya itu kalau dimasukin kaset, direkam, nanti apa yang keluar dari si toa terekam di kaset. Maka saya tawarkan ke dia, Pak, di rumah banyak kaset musik. Ya, mau nggak saya kasih daripada bapak beli baru? Gitu. Oh mau, maka saya kasih dia 1 kotak. Ya, warisan kakak saya kasih ke dia. Lalu kemudian sepertinya digunakan untuk merekam. Dia bilang ini mau saya rekam, nanti saya bagi-bagikan ke teman-teman.
Ya, mungkin depannya misalnya anggaplah apa ya, Dewa, tapi dalamnya Ustadz Abdurrahman. Nah begitu. Musik nggak boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Di mobil kasih murotal. Murotal diputar 10 kali, nanti lama-lama hafal. Ya, jelas pahalanya. Ya, adapun musik, iya kalau pahala. Bagaimana kalau dosa? Ya. Dan memang itu dosa. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau seandainya besok masih puasa, berarti ada hari ke-30, nanti saya koordinasi dulu. Kalau misalnya bisa dilanjutkan hari ke-30, maka saya besok akan bahas adab-adab di hari raya. Wallahu a'lam bishawab. Saya sih berdoanya semoga besok masih puasa. Kalau perlu sebulan lagi, 2 bulan lagi, setahun lagi nggak masalah gitu. Enak soalnya puasa itu gitu. Ya kita nambah iman gitu. Jadi rajin baca Quran, jadi rajin sholat malam. Gitu. Kalau sudah di luar dari itu lalai lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.